Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para pemirsa acara daripada All by Grace ini. Kembali ya kita berjumpa dan kita akan sebentar lagi akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih anugerah kembali Kau nyatakan kepada kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, sampai hari ini Engkau telah membimbing kami dan juga menuntun hidup kami dan juga memberkati segala apa yang kami butuhkan Tuhan sampai hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu dan mempelajari firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami bisa memiliki masa depan yang baik dan bagaimana kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan acara program All by Grace ini dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ku terpesona melihat semua kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidupku. Tak sekalipun Kau kecewakan, selalu setia, tak ingkar janji dalam hidupku. Ini aku di hadapan-Mu, ku serahkan diriku apa adanya. Tak ada lagi keraguanku, bentukku jadi seperti yang Kau mau. Kini aku sujud berlutut menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Aku percaya Engkau yang sanggup bawa diriku masuk indah rencana-Mu. Ini aku di hadapan-Mu, ku serahkan diriku apa adanya. Tak ada lagi keraguanku, bentukku jadi seperti yang Kau mau. Kini aku sujud berlutut menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Aku percaya Engkau yang sanggup bawa diriku masuk indah rencana-Mu. Bawa diriku masuk indah rencana-Mu. Ya saudaraku yang kasih, sesungguhnya kejujuran sangat penting ya untuk membangun kehidupan yang bernilai dan mulia. Tanpa kejujuran, apapun yang didapat atau dibangun seseorang, sadar ataupun tidak, akan selalu dibayangi oleh ketakutan dan juga ketidaktenangan hidup. Bahkan seringkali berakhir dengan kegagalan dan juga kehancuran.
Contoh sederhananya, ya membuka usaha apapun ya tanpa kejujuran tidak akan bisa bertahan lama. Misalkan orang berdagang, ya barang palsu dibilang asli. Toh suatu hari ya pasti akan ketahuan juga dan akhirnya kita bisa kehilangan customer ataupun langganan kita. Nah saudara kasih, apalagi pada zaman sekarang semua sudah online, berita sekecil apapun juga ya, akan dengan mudah tersebar dan menjadi viral. Tidak ada tempat lagi ya untuk bersembunyi bagi siapapun yang tidak jujur ya dalam berbisnis, berdagang maupun bekerja. Tetapi ya tetap saja ya kebanyakan manusia sekarang ini masih merasa tidak masalah. Ya, masih banyak yang berpikir ya bahwa kompromi dengan segala hal yang tidak jujur itu adalah wajar, biasa-biasa saja. Justru kalau jujur ya mereka berpikir sulit untuk hidup di dunia zaman sekarang ini atau mencapai apa yang diinginkan. Nah saudara kasih, prinsip berpikir demikian sepertinya justru akan mempercepat kehancuran dan kegagalan masa depan seorang manusia. Nah saudara, demikian juga seringkali manusia melakukan kompromi dalam hal kejujuran. Sehingga tanpa disadari sepanjang hidupnya sering ya bersikap, berperilaku tidak jujur untuk mencapai apa yang diinginkan maupun ya menutupi hal-hal yang bisa merugikan dirinya dengan bersikap tidak jujur. Nah, sedangkan bagi kita yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, tahu dengan pasti bahwa ketidakjujuran adalah hal yang Tuhan tidak berkenan dan akan berakhir dengan menimbulkan banyak masalah dan juga persoalan dan juga pergumulan. Dan justru dalam kehidupan orang yang jujurlah Tuhan akan selalu hadir dan mendapat perkenanan Tuhan sehingga hidup orang tersebut ada ketenangan dan juga ada damai sejahtera dan juga memiliki kekuatan lebih dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Mungkin hasilnya tidak sehebat dengan yang tidak jujur, tapi biar bagaimanapun ya pada akhirnya akan memperoleh berkat yang sesungguhnya untuk dinikmati bersama dengan keluarga. Pada episode program All by Grace yang ke-123 ini, mari ya kita sama-sama belajar dan merenungkan satu tema, yaitu apakah aku manusia yang jujur? Dan untuk mendapat jawaban yang pasti dan jujur, kita harus memiliki prinsip ya, mengenai kejujuran yang berdasarkan firman Tuhan. Ya, bila kita menjalani hidup ini dengan cara berpikir dan berpegang pada prinsip kejujuran sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan termasuk orang yang jujur atau paling sedikit sudah mau belajar untuk jujur. Nah, saudara kasih, beberapa prinsip kejujuran yang dipegang orang jujur diantaranya adalah yang pertama, saudara, pada kejujuran terdapat masa depan. Artinya, ya kejujuran akan bisa mempersiapkan masa depan yang baik. Artinya orang jujur pasti ada masa depan. Meskipun kelihatannya sekarang seperti jujur itu adalah bodoh, tetapi sesungguhnya kejujuran adalah sedang merendah hari esok dan sedang menuju masa depan yang lebih baik. Kejujuran selalu dituntut dalam segala aspek kehidupan kita sebagai seorang manusia. Orang yang jujur ya bisa memiliki kesempatan lebih untuk memperoleh kepercayaan dari orang lain, baik dalam berbisnis ataupun membangun relasi hubungan kerja. Jadi, kejujuran adalah salah satu modal utama ya, bagi yang rindu memiliki masa depan yang baik dan benar yang berkesinambungan. Apapun yang dibangun tanpa kejujuran mungkin bisa berhasil pada awalnya, tetapi lebih sering berujung pada kegagalan bahkan kehancuran dan juga tidak sedikit timbul penyesalan yang akhirnya tidak dapat diperbaiki lagi. Orang yang jujur akan mendapat perkenanan Tuhan dalam hidupnya, itu sudah pasti. Sehingga setiap langkah kehidupannya
selalu mendapat tuntunan Tuhan, ya seperti ada tertulis di dalam Amsal pasal 2 ayat 7 ya dan sampai 9. Mari kita baca saudara ya. Nah, di situ dikatakan saudara ya, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Nah saudara, di dalam kitab Amsal ini mengajarkan kepada kita, ya, dan juga menyatakan kita satu jaminan bahwa Ia, yaitu Bapa di sorga, yaitu Tuhan sendiri, menyediakan pertolongan ya, bagi orang yang jujur, dan juga akan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Saya percaya dan kita sudah tahu kalau orang jujur, ya dia bersikap apa adanya dan juga hatinya tulus dan hatinya tidak ada kecurangan ataupun ada intrik-intrik yang tersembunyi. Ya, orang jujur itu pasti ya berani bersikap jujur karena dia benar. Karena dia jujur, karena dia adalah orang yang mau taat kepada Tuhan. Maka Tuhan menjamin bahwa dia Tuhan sendiri menyediakan pertolongan dan menjadi perisainya. Bukan hanya itu saja, dan Tuhan juga akan menjaga jalan keadilan dan juga memelihara orang-orang yang setia. Ya saudara sih, ya saya percaya ya kita ingin ya mendapatkan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam setiap langkah hidup kita. Dan kita perlu ya, jalan kehidupan kita di dunia ini dikawal dan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Nah saudara sih, maka melalui firman Tuhanlah ya, melalui pemeliharaannya dan melalui petunjuknya, maka Tuhan akan mengajar kita supaya ya seperti dikatakan di ayat 9, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran. Ya, melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari, kita renungkan, di situ kita akan diajar dan bisa memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang berdosa, mana yang suci, dan mana yang kudus, saudara. Nah, demikian juga di dalam Alkitab ya, firman Tuhan, kalau kita dekat sama Tuhan, maka Roh Kudus akan mengajar kita tentang bersikap adil. Ya, di bagaimana harus bersikap adil dan bagaimana yang memiliki hikmat untuk memutuskan suatu perkara dengan benar. Dan juga kejujuran, yaitu jalan kejujuran Tuhan akan tunjukkan ya bagaimana kita harus bersikap atau bertindak, berperilaku ya sebagai seorang yang jujur. Dan bahkan setiap jalan baik seperti yang disampaikan di dalam Amsal ini ya, bahwa Tuhan akan curahkan kepada kita dan Tuhan akan berikan kepada kita dalam menempuh masa depan. Nah saudara sih, ya banyak sekali ya ayat-ayat Alkitab ya yang menyatakan Tuhan sangat berkenan ya, sangat suka, sangat senang dengan orang-orang yang bersikap jujur. Nah, di dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 di situ juga berkata, ya, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Ya. Siapa yang jujur jalannya, ya keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Wah, ini luar biasa saudara. Ya, Tuhan sendiri mengatakan kepada kita, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku, kata Tuhan. Ya saudara, ya mungkin kehidupan kita tidak sekaya ataupun semegah atau semewah dengan orang-orang dunia. Tetapi Tuhan melihat hati kita yang bersikap jujur dan selalu mengucap syukur, itu sudah memuliakan Tuhan. Jadi saudara sih, nah siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi di dalam Mazmur ini kembali menjamin kepada kita ya, bahwa siapa yang jujur jalannya, ya, jangan takut, jangan khawatir. Mungkin pada awalnya banyak tantangan dan pergumulan, tapi ujung-ujungnya keselamatan, penyertaan yang dari Allah akan Tuhan perlihatkan kepada kita sendiri, saudara. Ya saudara sih, saya percaya ya, sederhana aja saudara. Ya, kita mungkin sebagai pengusaha atau sebagai bos ya, banyak karyawan, ya, kita suka dengan yang jujur atau yang tidak jujur. Ya, kita pasti suka dengan karyawan yang jujur. Ya,
Mungkin mereka ada kelemahan, ada kekurangannya, ya, tetapi dengan kejujurannya ya saudara, kita bisa ya membina mereka sehingga akhirnya mereka memiliki skill atau keahlian lebih lagi dan memiliki sifat yang mulia, yaitu jujur saudara. Itulah karyawan yang kita rindukan. Apakah kita suka dengan seorang karyawan yang mungkin jago bekerja, ya, kemudian tekun, kemudian apa dan segala macam lakukan untuk perusahaan, tapi dia tidak jujur, saudara. Ya, hasil apa yang dicapai, ya, kemudian dia ambil sebagian untuk kebutuhannya sendiri atau keegonya sendiri dan tanda petik yaitu korupsi, saudara. Apakah kita suka? Kita sebagai bos pasti tidak suka. Ya, jadi kita sebagai seorang pengusaha ya, ataupun siapapun juga bukanlah orang bodoh. Dia pasti secara diam-diam dan secara bagaimana bisa melihat dan menilai dan dapat info bagaimana sikap karyawan itu dan bagaimana sikap ya atau pengerja ya di bawahannya itu, saudara. Nah, ini penting, saudara. Jadi kalau karyawan kita dapati suatu hari ada ketidakjujuran, mana mungkin kita mempekerjakan dia ataupun istilahnya memberikan ya satu kedudukan yang lebih tinggi lagi. Tidak mungkin. Kedudukan yang baik, yang mulia pasti kita berikan kepada karyawan yang jujur, saudara. Nah, saya percaya di dalam menjalani hidup ini pun sama. Ya, Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa. Nah, berkat itu diberikan kepada siapa? Masa depan itu yang berasal dari Tuhan diberikan kepada siapa? Diberikan kepada kita yang sebagai orang jujur, saudara. Nah, saudara ya kita baca lagi ya tentang kejujuran di dalam Amsal pasal 2 ayat 20 sampai 22. Di situ dikatakannya, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang yang tak bercelaklah yang akan tetap tinggal di situ. Ya, tetapi ya orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu. Ya, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Nah, saudara, ayat ini kembali ya memberikan penjelasan kepada kita ya, bahwa sangat penting, saudara, ya kita harus mengambil satu keputusan ya selama kita hidup di dunia ini, kita harus ya menjadi orang yang jujur. Sebab itu dikatakan di sini, tempuhlah jalan orang baik. Artinya kita harus belajar dari orang-orang yang benar dan yang baik. Dan juga kita harus ya memelihara jalan ya orang benar, saudara. Artinya Tuhan mengajarkan kita, lihat sekeliling kita. Ya, mari kita tiru atau kita teladanin orang-orang yang berbisnis dengan cara yang baik, yang jujur, dan yang benar. Artinya ya kita harus mengikuti jejak mereka. Nah, saudara, artinya apa lagi ya? Karena orang jujurlah akan mendiami tanah. Ya, tanah berbicara tentang ketetapannya, ya yang mapannya, saudara, dan juga milik masa depan. Ya, kalau kita memiliki tanah dan rumah sedikit banyak ya, hidup kita, jiwa kita menjadi tenang. Maka ketika Tuhan memberikan tanah Kanaan, Dia membagikan tanah itu ya sebagai milik pusaka kepada setiap suku, saudara. Ya, sebagai satu jaminan mereka berhak untuk tetap tinggal di situ dan diberkati Tuhan ya dengan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Nah, saudara, saya percaya kita ingin memiliki masa depan yang baik. Ya, dalam berbisnis kita pun ingin ya tetap sukses, jaya dan berkesinambungan dengan segala hasil ya yang makin hari makin baik dan juga makin hari ya makin sempurna. Nah, saudara, maka di sini katakan orang jujurlah akan mendiami tanah. Artinya mendapatkan satu jaminan yang pasti tetap, saudara, yaitu milik pusaka. Dan juga dikatakan di sini, orang yang tak bercelaklah yang akan tetap tinggal di situ. Jadi artinya tanah yang penuh berkat, bisnis usaha yang Tuhan berkati, itu dibagikan kepada siapa yang berhak untuk menepatinya selamanya, ya, yaitu orang jujur, saudara. Nah, saudara, ya, tetapi dikatakan di ayat 22 dikatakan, tetapi orang fasik ya akan ya dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Artinya
Tuhan tidak akan menjamin ya kehidupan masa depan orang yang tidak benar di mata Tuhan, apalagi orang yang tidak jujur terhadap Tuhan, terhadap sesama, dan juga terhadap keluarga, terhadap diri kita masing-masing. Nah, saudara, ya saya mempunyai pengalaman ya bagaimana yang saya melihat ya teman bagaimana dia mengandalkan kejujuran untuk mencapai masa depan. Ya suatu hari ya ada yang membuka percetakan, saudara. Nah, usaha percetakan. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh bos itu sebagai pemilik daripada usaha percetakan itu, ya mereka memberikan satu komitmen kepada ya, salesman atau salesnya yang menerima orderan untuk dicetak dengan jaminan, ya, kamu boleh kasih nomor telepon dari kantor istilahnya. Ya. Nah, bos itu menjamin ya setiap order ya yang atas nama kamu ya dan dia masuk ke langsung ke kita istilahnya atau ke kantor itu, hasilnya akan dicatat dan tanda petik komisinya ataupun bonusnya akan tetap diberikan kepada sales tersebut. Nah, bos yang memberikan satu jaminan dengan namanya, dengan kejujuran ya saudara. Nah, kalau nggak percaya kamu boleh cek. Karena bos itu pintar dan dia tahu saudara. Dan memang dia orang yang ya, mau jujur istilahnya. Maka usahanya itu berkelanjut saudara. Nah, sampai suatu hari usahanya tidak lagi mau dilanjutkan oleh bosnya. Maka dilanjutkan oleh partner yang lain saudara. Dan juga memegang prinsip yang demikian. Maka bisa bertahan sampai hari ini. Yang saya dengar info itu masih bertahan saudara. Itu luar biasa. Jadi benar ya sesuai dengan pesan Tuhan kepada kita semua bahwa pada kejujuran terdapat masa depan yang baik ya. Artinya usaha dan semuanya kita tidak akan dikacaukan oleh yang tidak jujur. Nah, saudara, nah itulah prinsip pertama bahwa ya kejujuran akan mendatangkan masa depan yang baik. Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku
Dan prinsip yang kedua adalah kejujuran akan mendatangkan berkat. Orang jujur sangat dibutuhkan untuk membangun apapun dalam kehidupan ini. Hanya dengan kejujuranlah sesuatu yang dibangun itu akan lebih bertahan lama dan lebih bernilai dan mulia, saudara. Contoh gampangnya, untuk membangun suatu rumah atau gedung apapun, syarat utamanya adalah pertama-tama adalah kejujuran. Dengan kejujuran orang-orang yang terlibat dalam pembangunan tersebut, pasti tidak akan berani memanipulasi, ataupun korupsi menggunakan bahan bangunan yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Apalagi yang berhubungan dengan konstruksi suatu bangunan tersebut, tidak boleh terjadi manipulasi atau apapun juga, kecurangan sekecil apapun juga. Karena tanpa kejujuran, maka apa yang dibangun itu justru akhirnya bisa membahayakan untuk ditinggal, dihuni oleh orang lain, karena ada bangunan yang digunakan atau bahan yang digunakan itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena mungkin sudah dimanipulasi atau dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terutama yang tidak jujur demi keuntungan pribadi. Nah, saudara misalnya ukuran besi yang seharusnya berapa diganti dengan yang seberapa yang lebih murah, saudara. Itukah bukannya sangat berbahaya? Kemudian campuran semennya, kemudian dikurangi bahannya dan segala macam, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara, bangunan itu sangat berbahaya. Maka dan yang pasti saat ketahuan, maka hancurlah masa depan orang yang tidak jujur tersebut. Dan pasti sulit untuk memperoleh kepercayaan lagi untuk bekerja ataupun untuk usahanya yang lainnya. Bahkan akhirnya bisa dituntut dan diperkarakan, saudara. Jadi masa depan seseorang sangat tergantung kepada kejujuran, saudara. Dan artinya apa? Bahwa saat ini kita tahu banyak orang yang bersikap tidak mau jujur. Nah, masing-masing itu pilihan, saudara. Nah, saudara, kalau orang yang jujur, pada saatnya akan menghasilkan berkat yang sesungguhnya. Jadi bukan berkat yang semua atau berkat yang istilahnya yang sementara, tidak, saudara. Tetapi ada berkat yang sesungguhnya yang bersumber dari Tuhan dan memiliki masa depan yang baik. Firman Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita semua dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam berdagang, dalam segala aspek kehidupan kita, supaya diberkati Tuhan, yang diutamakan adalah kejujuran. Tuhan sangat tidak berkenan kepada kecurangan, yang adalah ketidakjujuran. Seperti ada tertulis dalam Amsal pasal 11, kita baca bagian-bagian ayat daripada Amsal 11 ini yang ada hubungan dengan kejujuran, saudara. Amsal pasal 11 ayat 1 berkata, Tuhan membenci orang yang memakai timbangan yang curang, tapi ia senang dengan orang yang memakai timbangan yang tepat. Ini Amsal ini yang kita baca ini adalah Alkitab bahasa sehari-hari yang lebih mudah untuk dicerna, saudara. Jadi Tuhan di sini katakan Tuhan membenci orang yang memakai timbangan yang curang. Tetapi ia senang dengan orang yang memakai timbangan yang tepat. Nah, saudara, seorang yang berdagang, mungkin dia bisa melakukan kecurangan tanpa diketahuinya. Tetapi ingat, orang yang tahu siapa dia dan ketidakjujuran siapa, dirinya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti melihat dimanapun dia bersembunyi dan di mana dia melakukan curang, tidak akan terlepas dari pandangan Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan Maha tahu, saudara. Jadi artinya Tuhan membenci orang yang memakai timbangan yang curang. Jadi dalam berdagang, berbisnis, jangan sekali-sekali, saudara, menempatkan ketidakjujuran di dalam usaha atau bisnis yang kita bangun. Karena itu Tuhan tidak berkenan. Nah, kalau tidak Tuhan berkenan, berarti Tuhan tidak mau ikut campur lagi dalam bisnis itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang jujur dan yang sayang kepada kita. Dia tidak mau membangun usaha seseorang itu, mendukung usaha seseorang itu dengan ketidakjujuran yang dilakukan. Nggak mungkin Tuhan mau melakukannya, saudara. Oleh karena itu, kita akan kehilangan berkat selanjutnya. Demikian juga di dalam pasal 11 ayat 3 ini berkata,
orang baik dituntun oleh kejujurannya. Ya. Orang yang suka bohong dihancurkan oleh kebohongannya. Nah saudara, ini ayat kembali lagi dalam bahasa sehari-hari dalam Alkitab menekankan kepada kita, orang baik dituntun oleh kejujurannya, saudara. Jadi artinya sangat sederhana. Kalau kita memang bersikap jujur, kita tidak takut, saudara, dengan hukum apapun juga. Karena kita jujur, kita tidak bisa diadili, kemudian kita tidak bisa dituntut. Karena memang kita apa adanya dan jujur, saudara. Nah, oleh karena itu, maka Amsal penuh dengan nasihat-nasihat, pengertian-pengertian atau hikmat yang menuntun kita supaya kita bisa hidup menuju jalan orang yang benar dan menjadi orang yang jujur, saudara. Demikian juga selanjutnya dikatakan, yaitu di ayat 5 di Amsal 11 ini, jalan hidup orang baik diratakan oleh kejujuran, tetapi orang jahat membawa diri kepada kehancuran. Nah, saudara, kita tahu seperti yang sudah disampaikan, kalau orang membangun usahanya diawali dengan ketidakjujuran, suatu hari ketahuan, maka saya percaya hancurlah masa depannya dan tidak ada berkat lagi yang dia peroleh, saudara. Oleh karena itu sangat penting sekali, karena orang jahat, orang yang tidak jujur akan membawa diri kepada kehancuran. Jadi bukan orang lain yang menghancurkan kita, tapi kita sendirilah yang menutup masa depan kita kalau kita melakukan ketidakjujuran. Saya percaya kita bukan tipe demikian, saudara. Kita adalah orang yang jujur dan mau belajar jujur. Nah, saudara, ayat 6 di Amsal 11 ini juga menyatakan kepada kita, orang jujur selamat karena ketulusan hatinya. Orang yang tak dapat dipercaya terperosok oleh keserakaannya. Maka hati-hati dengan ketamakan dan keserakaannya. Saya lebih suka bahwa kita punya ilmu ataupun skill seperti petani, saudara. Yaitu diawali dengan kerja keras membajak sawah, kemudian benih yang terbaik kita tanam di situ, dan otomatis, saudara, Tuhan akan mencurahkan hujannya dan menumbuhkannya, dan pada hari hanya kita akan menuai semua yang kita tabur, saudara. Nah, itulah namanya yang instan itu tidak baik. Sesuatu yang instan itu cepat diperoleh, saudara, juga akan cepat hilang. Dan cepat diperoleh, saudara, kita kurang menghargainya. Tetapi setiap sen, setiap apapun yang kita tabur, saudara, dan kemudian melalui satu proses yang panjang, baru kita bisa menghargainya. Dan kita tidak akan menggunakan apa yang kita peroleh dengan kesia-siaan, saudara. Nah, ini prinsip, saudara. Jadi orang jujur, jangan takut susah. Mari kita tetap membajak, kita tetap bekerja seperti petani, dan kita tahu bahwa berkat Tuhan akan mencurahkan hujannya dan kemudian menumbuhkan apa yang kita tabur, dan kita akan menikmati dan berpesta pada hasil waktu panen, saudara. Ini luar biasa, saudara. Banyak sekali, saudara, pengalaman mengatakan orang jujur itu pasti diberkati, saudara. Demikian juga ada kisah satu karyawan bagian cleaning service, saudara, yang tidak ada apa-apa tiap hari hanya membersihkan bangku-bangku yang bekas pada didudukin orang, atau membersihkan lantai dengan sapu dengan kain pelnya, saudara. Tetapi dia memiliki satu sifat yang mulia. Ini kisah nyata. Kurang lebih demikian, saudara, yang pernah saya baca di satu artikel. Nah, apa yang terjadi, saudara? Dia begitu jujur, saudara, dan sudah ditanamkan dari kecil harus menjadi orang jujur. Nah, suatu hari, cerita singkatnya, kisah singkatnya, kemudian apa yang terjadi? Nah, kemudian ada orang ketinggalan tas, saudara. Dan orang itu tidak tahu siapa. Nah, dia bersih-bersihin. Nah, memang ada peraturannya. Setiap bagian karyawan cleaning service, kalau menemukan sesuatu harus lapor kepada atasannya, saudara. Nah, orang ini mempunyai sikap yang jujur, saudara. Dia bawa tas itu dan dia laporkan kepada atasannya, saudara. Dan kemudian dibuka dan dilihat ada tumpukan uang, saudara, yang bukan sedikit. Mungkin puluhan juta sampai ratusan juta, saudara. Nggak tahu bagaimana orang itu bisa meninggalkan uang itu. Saya percaya karena tidak sengaja akhirnya tertinggal. Kemudian yang tertinggal itu kemudian datang untuk mencari kembali dan menanyakan kantor bagian cleaning service, dan apa yang terjadi? Kemudian tas itu dikembalikan, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Memang dikembalikan semuanya milik dia, karena itu ada kewajiban bagian perusahaan cleaning service. Kalau menemukan sesuatu harus kembalikan kepada pemiliknya, saudara.
Nah, ini orang, saudara, yaitu karyawan ini luar biasa. Jadi perusahaan melihat, wah akhirnya viral, kemudian ya nama perusahaannya jadi harum ataupun jadi dikenal orang, sudah. Nah, sudah, itu luar biasa. Ya. Dan apa yang terjadi? Cerita singkatnya, akhirnya karyawan tersebut diangkat menjadi kepala bagian, saudara, ya, yaitu cleaning service, saudara. Ya, maka lihat, ya, mungkin dia bisa ambil uang itu, ada semacam, ya, tetapi dia tahu dan dia sudah diajarkan bersikap jujur, saudara. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Benar, dia diangkat. Maka dia memiliki masa depan yang panjang. Ya, kedudukannya jadi naik, ya pasti gaji, fasilitas dan semua ya naik, saudara. Nah, itu luar biasa, saudara. Nah, makanya ya penting kita menjadi orang jujur, saudara. Karena ya, Tuhan menyukai orang jujur, dan di dunia ini banyak sekali ya peluang-peluang yang ditawarkan hanya kepada orang jujur, saudara. Nah, saudara, saya percaya ya dengan kisah demikian ya kita sudah mengerti, memahaminya bahwa orang jujur, saudara, jangan takut ya lelah ataupun capek dalam bekerja. Pasti Tuhan akan membuka jalan buat orang tersebut. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Nah, saudaraku kasih, ya, maka selanjutnya yang terakhir, saudara, ya, prinsip kejujuran yang harus dipegang seseorang. Ya, kalau kita ingin menjadi orang jujur, kita harus memegang prinsip-prinsip ini. Ya. Yang ketiga adalah jadilah jujur untuk menjadi teladan. Nah, saudara, dengan kejujuran yang dimiliki seseorang, pada saatnya nanti hidupnya akan memuliakan Tuhan. Dengan kejujuran, orang tersebut ya bisa memiliki kesaksian hidup yang menyatakan bagaimana dengan hidup yang jujur, akhirnya berkat Tuhan dicurahkan. Karena Tuhan senang dengan orang jujur, maka pada akhirnya ya Tuhan akan memberkati orang tersebut ya untuk kemuliaan namanya.
Dan orang pada tahu bahwa dia orang yang percaya kepada Tuhan, kemudian kepada Yesus, ya, dan kemudian dengan sikap jujurnya dan dia membangun masa depannya bukan dengan kecurangan, maka nama Tuhan dipermuliakan dan dia bisa dijadikan Tuhan menjadi teladan atau contoh buat umat yang lain atau orang-orang yang lain, saudara. Nah, saudara ya, jadi sini bang, jangan sekali-sekali kita mengikuti ataupun memilih jalan yang tidak jujur dan yang tidak benar dalam membangun kehidupan ini. Karena pada akhirnya ketidakjujuran itu sendirilah yang akan meruntuhkannya dan tidak bisa dibangun kembali, saudara. Jadi kita harus benar-benar bijak, ya, kemudian memiliki hikmat, ya, biarlah Roh Kudus menuntun kita, ya, supaya kita ini bisa menerapkan firman Tuhan yang telah dibahas dan kemudian kita bisa melakukannya dengan luar biasa. Dan saya percaya Tuhan pasti suka dengan kita orang yang jujur. Ya, Amsal pasal 3 ayat 31 sampai 32. Di ayat 31 dikatakan, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Ayat 32, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Saudara, ya, ini luar biasa, saudara. Tuhan kembali ya melalui Amsal ini, melalui firman-Nya menekankan bahwa Tuhan sangat suka ya dengan orang yang jujur. Maka Tuhan mengatakan kepada dia, jangan melihat keberhasilan mereka yang tidak jujur di luar sana, saudara. Memang di luar sana banyak sekali hasil-hasil yang dicapai seseorang dengan ketidakjujuran. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita melalui Amsal ini, jangan iri hati kepada mereka. Ya, dan jangan memilih salah satu jalan yang mereka lakukan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan mereka dan hasil yang ingin mereka dapatkan dengan ketidakjujuran. Ya, artinya dengan jalan yang tidak benar, saudara. Ya, apapun jalannya, ya, kalau tidak benar kita tidak boleh iri dan kita juga tidak akan memilih jalan itu, saudara. Memang di luar sana banyak menawarkan untuk cepat kaya, cepat sukses, banyak sekali jalan pintas yang ditawarkan. Tetapi Tuhan tidak mau ya kita memilih salah satu jalannya. Ya, karena orang sesat ya artinya ya apa yang dihasilkan ya, itu adalah kekejian bagi Tuhan, saudara. Ya, bagaimana saudara, orang yang sedang mencari uang yang susah istilahnya, kemudian dia kumpulkan uangnya untuk ingin belanja sesuatu yang asli. Ya, kemudian saudara, orang tersebut yang sudah menabung mungkin 10 tahun, 5 tahun untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai dan berharga, ya ternyata dia mendapatkan barang yang palsu, saudara. Ya, nah saudara, itu berarti keringatnya 10 tahun itu telah ditipu sama orang tersebut. Nah, orang yang menipu, orang yang tidak jujur itu, apakah mau mengharapkan berkat daripada Tuhan? Saya percaya, ya, hukum Tuhan tidak demikian. Apa yang ditabur orang itu pasti akan menuainya, yaitu telah menipu orang tersebut yang jujur, ya, yang telah mengumpulkan uang, maka apa yang dia dapatkannya itu tidak akan menjadi berkat, yaitu orang yang melakukan penipuan atau kecurangan, saudara. Ya, karena orang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Ya. Tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat, saudara. Nah, saya percaya ya segala apapun yang rugi itu karena orang yang jujur itu ya ditipu. Nah, saya percaya Tuhan melihat dan Tuhan kembali akan menuntun orang itu dan pasti akan memberkati lebih lagi, saudara. Jadi artinya jangan takut untuk jujur bila kita benar, saudara. Ya, dan kemudian di dalam Amsal pasal 24 ayat 16 kembali lagi menyatakan kepada kita, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, jadi di sini kembali tidak usah takut gagal. Ya, mungkin hari ini kita bersikap jujur, ya kita tidak diterima. Ya, kalau di sana kita bersikap jujur tidak diterima dan tidak diterima. Suatu hari kita akan ketemu orang yang mau untuk memakai ataupun memberkati atau untuk berpartner dengan orang yang jujur, saudara. Dan saya itulah kesempatan dan akhirnya kita peroleh masa depan yang baik. Saya percaya 7 kali kita gagal sebagai orang yang benar dan orang jujur, ya kita pasti akan tegap berdiri, saudara. Ya, saya percaya mari ya kita belajar dari Ayub yang menjadi teladan untuk mempertahankan kebenaran, ya kesetiaannya, kejujurannya dalam kesalehannya, saudara. Ya, sekalipun dia diperlakukan dengan tidak adil, ya tanda petik, nah, Tuhan izinkan dia dicobai dan menjadi permainan kekejaman si iblis, ya. Tetapi
dia tetap bertahan dalam prinsip kesalehannya dan juga tetap memuliakan Tuhan. Ya, nah saudara, inilah contoh ya Ayub ya yang Tuhan banggakan. Ya, Tuhan memuji Ayub ya setelah ia kehilangan harta, anak dan segala miliknya. Ya, dia tetap setia kepada Tuhan dan dia tetap ya mau menjadi orang yang saleh dan jujur. Mari kita baca Ayub pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Nah saudara, di sini ya, firman Tuhan menyatakan ya kepada kita ya, bahwa Tuhan sangat ya senang dan sangat berkenan kepada orang jujur, saudara. Bahkan orang jujur sangat Tuhan banggakan. Ya, artinya orang jujur itu adalah bagian daripada kehidupan orang benar. Dan Ayub ini adalah orang yang benar, yang saleh. Ya, berarti memiliki segala sikap ataupun sifat karakter yang Tuhan berkenan. Dan salah satunya adalah kejujuran, saudara. Ya, dan disanakan saudara ya, yang begitu saleh dan jujur. Ya, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Orang jujur pasti tidak berani berbuat yang bersalah atau berdosa di hadapan Tuhan ataupun siapapun juga. Dia tetap tekun dalam kesalehannya walaupun hidupnya hancur ya, usahanya hancur dan ekonomi hancur dan semuanya, dan bahkan anak-anaknya para mati, saudara. Kalau kita baca kitab Ayub itu luar biasa. Tetapi yang ingin Tuhan banggakan di sini adalah sikap Ayub ya, yang tetap saleh dan jujur dalam hidupnya walaupun ya Tuhan mengizinkan dia dicobain habis-habisan oleh si iblis, saudara. Nah saudara, dan kau baca terus seterusnya ya kisah Ayub ini, dan apa yang diperoleh pada akhirnya dengan tetap mempertahankan kesalehan dan kejujurannya ya di hadapan Tuhan ya di dalam hidupnya. Maka kita bisa lihat, saudara, di dalam Ayub pasal 42 ayat 12 dan 13, di situ menceritakan hasil akhir ya orang jujur seperti Ayub ya dari dalam kesalehannya adalah berkat Tuhan yang berlimpah. Apapun yang terhilang, Tuhan akan menggantikannya kembali, bahkan berkali lipat. Ya, seperti yang tertulis dalam Ayub pasal 42 ayat 12 dan 13. Mari kita baca. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Di ayat 13, dan ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Nah saudara kasih, jadi di sini mengatakan kepada kita apa? Tuhan matanya tertuju kepada orang saleh dan jujur, saudara. Ya, yaitu orang benar yang memiliki karakter jujur. Maka apa yang terjadi ya dengan menjadi orang benar di hadapan Tuhan, orang yang jujur, orang yang saleh dan orang yang setia, maka apapun yang terhilang oleh dunia ini, maka Tuhan akan kembali memberkatinya lagi. Saya percaya ya kalau kita tetap ya dalam prinsip sebagai orang benar, walaupun banyak tantangan dan kesulitan yang kita hadapi, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Roh Kudus selalu menuntun kita supaya kita bisa memiliki hari depan yang baik. Pada akhirnya, saudara, ya mari kita semua ya tetap ya untuk menjadi orang jujur dan benar dalam menjalani kehidupan ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan sendiri selalu ya menyertai kehidupan kita masing-masing untuk menuju dan membangun masa depan yang baik dan yang mulia. Dan saya percaya kita semuanya hari ini adalah termasuk orang yang jujur. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu,
berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, untuk taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Hanya padamu, Tuhan, kami mau taat, kami mau setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ya saudara, mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, anugerah kembali Kau nyatakan kepada kami melalui firman-Mu dan renungan. Kami telah diajar, kemudian juga dibina supaya kami tetap bertahan dengan sikap sebagai orang yang jujur dan memegang prinsip untuk hidup di dalam kejujuran. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percayakan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah anak-anak-Mu dan dimanapun berada, dan setiap para pemirsa daripada program All by Grace ini, yang mereka dimanapun berada Tuhan, Engkau sendiri memberkati. Dan kami sebagai orang jujur, kami percaya Engkau sudah menyediakan masa depan yang baik dan berkat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Roh Kudus selalu menguatkan kami untuk tetap hidup sebagai orang yang jujur. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ya acara program All by Grace kali ini, ya mari ya kita semua para pemirsa daripada program All by Grace ini, mari ya sama-sama kita satukan hati ya untuk memohon berkat dan kemurahan daripada Tuhan ya untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi, baik kesehatan kita ya yang sakit Tuhan pulihkan ya, kemudian bisnis ekonomi kita juga Tuhan pulihkan bila terjadi masalah atau pergumulan, dan juga Tuhan akan membuka ya masa depan yang baik untuk mendukung setiap daripada usaha pekerjaan
Tuhan ya yang kita kerjakan ya, dan juga rumah tangga kita biar Tuhan sendiri yang memberkatinya ya. Nah, yang pertama ya mari kita doakan kesehatan ya kita semuanya ya. Bagi saudara yang sakit saat ini kita percaya ya Tuhan pasti akan memulihkan dan menyembuhkannya ya, dan kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ingin ya melihat kita sehat dan juga menikmati segala apa yang Tuhan berkati. Mari kita berdoa untuk kesehatan kita semuanya. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menghadap hadirat-Mu bersama dengan pemirsa daripada program All By Grace ini, memohon kasih karunia daripada Engkau untuk menyembuhkan setiap penyakit daripada kami semuanya Tuhan, dan juga untuk merawat segala apa yang kami butuhkan dan untuk kesehatan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan memelihara kesehatan kami semuanya. Dan saat ini saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit apapun juga ya, mari kita tumpang tangan di dada kita ya, dan kemudian satu tangan ya tekanan kita angkat di hadapan Tuhan, dan kita berdoa untuk kesembuhan daripada sakit penyakit yang mungkin sedang kita alami. Saat ini juga di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang kasih, engkau memiliki sakit penyakit apapun juga yang sudah divonis oleh dokter, atau yang sudah engkau ketahui ataupun yang belum engkau ketahui. Saat ini juga di dalam Tuhan Yesus, penyakit apapun juga, bila ada benjolan, kanker, tumor, ganas atau jinak, penyakit jantung, kemudian juga pembuluh darah apapun juga, demikian juga setiap organ tubuh kita dimanapun, apapun bentuknya, yaitu ginjal, lever, dan semuanya di dalam Tuhan Yesus, paru-paru, dan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, semuanya organ tubuh daripada kita semua ini Tuhan telah sembuhkan dan telah Tuhan pulihkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Maka tidak ada penyakit yang bisa menghadapi kita atau datang kepada kita, semua telah dipatahkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dan mulai hari ini dan selanjutnya, maka segala sakit penyakit kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh bilu Tuhan Yesus Kristus kita telah disembuhkan, dipulihkan. Di nama Tuhan Yesus kami semua telah menerima pemulihan dan kesembuhan yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Di nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih atas kesembuhan yang sudah bekerja dalam tubuh kami masing-masing ini, dan kami percaya kami sudah sembuh dan sehat kembali. Nama Tuhan Yesus kami tak berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Ya saudara, selanjutnya saudara, kita perlu berkat ya di dalam bisnis usaha kita dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah Tuhan sendiri memberikan berkat-Nya, kasih karunia lebih lagi ya untuk membangun usaha kita, pekerjaan kita, dan juga masa depan ekonomi kita. Mari kita mohon kepada Tuhan ya, bila saudara memiliki masalah, kendala di dalam usaha pekerjaan ya, persoalan apapun juga, hutang piutang saudara ya, masalah cash flow apapun juga, keuangan di dalam usahamu, maka saat ini ya, kalau ada masalah pergumulan, biarlah kita minta Tuhan untuk membuka jalan ya, dan kemudian kita bisa membangun usaha yang lebih mapan lagi untuk masa depan kita. Mari kembali kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kembali Tuhan, kami percaya kami sudah memiliki tubuh yang sehat karena penyakit kami telah Engkau tanggung di atas kayu salib. Saat ini Tuhan, kami ingin Tuhan ya memohon kasih karunia daripada Engkau, yaitu kami bisa memiliki masa depan yang baik, kemudian bisa memiliki ekonomi yang baik ya, kemudian kami bisa hidup di dalam segala kecukupan dan berkelimpahan Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Engkau untuk turut campur tangan di dalam kehidupan usaha bisnis yang kami bangun Tuhan. Biarlah Engkau sendiri berkarya, memberikan hikmat kepada kami untuk menuntun setiap usaha pekerjaan kami bisa menuju masa depan yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau Tuhan setiap pemirsa daripada program All By Grace ini, saat ini kami percaya Engkau sendiri akan memberkatinya. Saudaraku yang kasih, percayalah segala usaha, bisnis, pekerjaan apapun yang kita lakukan saat ini juga, bila ada masalah pergumulan dan juga ada tantangan yang mungkin tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara manusia, maka saat ini mari kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan membuka tingkap langit untuk mencurahkan berkat-Nya yang luar biasa, yang berlimpah
berlimpah untuk memenuhi segala usaha yang kita lakukan, yang kita jalankan, yang kita bangun di dalam hidup ini. Dan setiap jenis usaha apapun juga yang Tuhan berkenan, yang kita bangun di dalam kejujuran, maka saat ini Tuhan telah menyiapkan semua berkat yang luar biasa, dan sudah Tuhan mulai curahkan berlimpah di dalam kehidupan bisnis, usaha, dan juga pekerjaan kita. Percayalah, mulai hari ini dan selanjutnya, maka segala masalah pergumulan bisnis kita, Tuhan telah mencurahkan hikmat-Nya melalui kuasa Roh Kudus, dan akan menuntun kita. Dan kita percaya saat ini juga kita telah memiliki hikmat daripada Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah pergumulan daripada persoalan ataupun tantangan dalam usaha bisnis pekerjaan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan telah bekerja turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan dan juga masa depan dalam usaha pekerjaan dan bisnis ekonomi kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua telah diberkati Tuhan dan telah ditolong oleh Tuhan, dan telah Tuhan siapkan masa depan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah memperolehnya. Haleluya. Amin. Nah, saudara, yang terakhir ya, kita doakan ya untuk keluarga dan rumah tangga kita, biar semuanya indah ya, dan semua penuh keharmonisan, sehingga kita bisa menikmati apa yang indah dari Tuhan. Ya Bapa, kembali lagi Tuhan, kami mohon kasih karunia daripada Engkau untuk memberkati rumah tangga kami dan juga memberkati keluarga kami Tuhan. Demikian juga pasangan hidup yang telah Tuhan karuniakan, yaitu hubungan suami istri, demikian juga hubungan antara orang tua dan anak, dan semuanya Tuhan kami percayakan ke dalam tangan-Mu, sehingga Engkau berikan keharmonisan Tuhan. Kami lepaskan semua ketidakcocokan dan kemudian semua perselisihan Tuhan yang tidak dibutuhkan dan tidak diperlukan, kami patahkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang yang ada roh damai sejahtera yang melingkupi keluarga kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga keluarga kita semua sudah Tuhan turut campur tangan, dan Tuhan perdamaikan, dan Tuhan memberikan kerukunan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah memperoleh itu semuanya, sehingga tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi akar pahit, dan tidak ada lagi dendam, dan tidak ada lagi ketidakcocokan. Di semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ada hari ini adalah damai sejahtera, dan juga kesejahteraan keluarga kami semuanya telah dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan syukur dan memperoleh semuanya itu. Haleluya. Amin. Ya saudara, tibalah saatnya kita mengakhiri ya program daripada acara All by Grace ini. Mari ya kita buka hati kita dan tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Ya saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali saat ini juga ya segala berkat yang indah dan semua masa depan yang baik yang telah Tuhan siapkan akan dicurahkan kepada kita semua. Dan terimalah segala berkat daripada Tuhan yang secara pribadi telah disiapkan untuk kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kembali diberkatilah keluarga besarmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucu dan keturunanmu. Demikian juga diberkati segala usaha dan juga pekerjaanmu. Dimanapun engkau berada dan kita berada, maka kasih karunia yang sempurna dan juga semua yang indah akan diturunkan kepada kita. Demikian juga kita menjadi orang-orang yang sehat dan sempurna, maka semua kesehatan yang sempurna telah Tuhan curahkan hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kita adalah orang yang diberkati dan sehat sempurna. Dimanapun kita berada, kita menjadi kepala bukan jadi ekor, kita naik dan tidak pernah akan turun lagi. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama Tuhan Yesus, kami telah menerima berkat ini. Haleluya. Amin. Ya saudara, ya sampai kita berjumpa lagi ya di dalam program All by Grace yang akan datang, yaitu hari Jumat ya jam 18.30 WIB ya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas
memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.